Oke. Nah, jadi sekali lagi, jadi ya sekali lagi untuk bisa kembali pada Allah, satu kita beramal baik. Nah, satunya tinggal latihan nanti beramal baik. Kemudian tidak menyekutukan Allah. Dan itu sangat mungkin karena kodrat manusia memang tidak menyekutukan. Itu untuk ketemu Allah. Ya. Oke. Sekarang untuk bisa dapat ridha Allah sekaligus masuk surga, benar nggak harus lulus pertanggungjawaban pada waktu Maliki Yaumiddin. Allah memperhitungkan pembalasannya. Benar nggak Pak Dani? Benar-benar ya. Nah, tadi langkah berikutnya supaya ketemu mutmainah, kita harus lolos pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dari apa? Semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Benar? Benar. Ya. Oke. Berarti waktu di dunia itu karena yang bertanggung jawab tadi jiwa kita waktu di dunia harus berjiwa sesuai pertanyaan demi pertanyaan supaya lulus. Benar nggak, Dani? Benar-benar ya. Oke. Sekarang contoh pertanyaan apa misalnya? Apa coba? Pertanyaannya, Man robuka, siapakah Tuhanmu? Nah, berarti itu kan pertanyaan waktu kita melakukan perbuatan di dunia kan? Ya, Siapa Tuhanmu? Karena yang jawab jiwa, berarti jiwa harus bertuhan. Siapa Pak Doni? bertuhan Allah pada. Supaya lulus. Nah, coba pertanyaan satu lagi atau dua lagi apa misalnya. Man nabiyuka, siapakah nabimu? Nah, berarti jiwa kita di dunia bernabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita harus mengikuti Rasulullah. tuntunan atau panutan baginda Rasulullah. Terus perbuatan kita akan diperiksa nggak, Pak Doni? Perbuatan kita pasti diperiksa padanya. Ya, kan termasuk evaluasi kan? Itu Ya, pun harus lulus. Karena perbuatan yang pertama kali diperiksa sholat, jadi sholatnya harus lulus nggak Pak Doni? harus lulus. Nah, kalau itu kita sederhanakan ya, karena Ya, waktunya cuma sebentar, sebelum ini. Jadi satu, untuk bisa berjiwa tenang atau mutmainah, ya tadi, ya, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Kita harus nomor dua harus beramal soleh dan berjiwa sesuai pertanyaan tadi. Oke? ya. Kalau lulus semua, endingnya masuk surga dan Allah tadi ridho, berarti jiwa kita jiwa mutmainah. Benar nggak? Ya, betul. Oke, jadi situ satu. Sekarang mungkin nggak Pak Doni orang berjiwa mutmainah? Mungkin nggak? Coba dianalisa. Mungkin padanya. Mungkin. Kenapa? Karena selama kita hidup kan nafsu kita ada tujuh. Yaitu Ya, satu, misalnya nafsu amarah. Dua, apa? lawama. Lawamah. Tiga, mulhamah. Empat, mutmainah. Itu lima, rodiyah. Enam, mardiyah. Tujuh, kamil atau sempurna. Kamilah atau sempurna. Berarti karena selama hidup nafsu kita bisa naik satu sampai tujuh, berarti dimungkinkan tuh sampai empat. Ya, dimungkinkan. Nah, berarti itu target kita. Ayo sama-sama minimal pada nafsu keempat. Ya sepintas saja deh. Kalau nafsu amarah itu apa sih Pak Doni? Nah, Marah-marah terus. betul Pak Doni jawabannya ya. Marah-marah Jadi terus. kita selalu menuju perbuatan yang
tidak baik, itu amarah. Ya, kalau lawamah apa? Kita sudah menjalankan perintah dan larangan, tetapi Ya. masih terpeleset ke arah yang tidak baik. Itu nafsu kedua. Ya. Ya. Nafsu ketiga, kita mulai tahu, yaitu seperti sirik yang kotoran-kotoran halus itu loh. Tapi Hmm. masih terbebas dari kotoran halus, sirik, ujub, sombong, dan sebagainya itu loh. Ya, Uh, kotoran Nafsu hati. keempat sudah bersih dari kotoran yang halus tadi, Hmm. masuk ke ketuhanan. Ya. Iya. Kelima, rodiah, kan kita ikhlas ya. Jadi sudah tahu masalah fana, tetapi karena kita tahu kadang-kadang masih menunjukkan aku fana. Nah, kalau yang keenam arti ya itu sudah murni ke arah ketuhanan. Sudah fana tapi tidak menunjukkan aku fana. Terakhir kamilah sempurna. Kurang lebih cerita itu. Yang penting nafsu mutmainah itu keempat. Dimungkinkan kita hidup bisa di nafsu itu. Benar? Ya. Dan itu target. Karena kalau di situ insya Allah dijamin surga. Tinggal caranya bagaimana? Waktu di dunia berjiwa sehingga lulus dari pertanyaan. Supaya nanti surga berarti mutmainah. Kan itu ada nih. Ya, betul. Coba dengan 3 jiwa ya, kita kira-kira lulus nggak dari pertanyaan dan Hmm. diperiksa sholat kita dengan 3 jiwa ya. Misalnya berjiwa ikhlas. Ikhlas. Kira-kira lulus nggak? Nomor 2, berjiwa sabar. 3, berjiwa sholat. Oke. Misalnya berjiwa ikhlas. Berarti kita senang ikhlas apa enggak Pak Doni? Senang pada, senang Oke, ikhlas. oke, sebelum dilanjutkan. Berarti kesimpulannya hidup di dunia harus membangun jiwa. Karena Hmm. nanti yang ditanya, yang bertanggung jawab jiwa. Dan harus lulus dari pertanyaan demi pertanyaan. Waktu jiwa menjawab. Oke? Ya. Nah, berarti kita harus bisa membangun jiwa. Membangun jiwa itu gimana Pak Doni caranya? Kira-kira? Ya. Ada, betul, betul. Ya. Sudah, Pak Doni sudah komplit jawabnya. Saya dengar tadi. Betul, jawaban Pak Doni. Jadi, misalnya saya ingin berjiwa suka membantu orang, ingin berjiwa membantu orang. Kalau baru sekali 2 kali membantu, sudah berjiwa belum Pak Doni? Belum pada. Belum, berarti satu harus mengulang-ulang. Benar? Hmm. Ya, Benar, mengulang-ulang. satu, dua belum. Kedua, harus terbiasa supaya mengarah ke refleks. Benar nggak? Ya, refleks. Terbiasa. Yang ketiga harus senang waktu melakukan. Karena kalau kita sudah berjiwa membantu orang, pasti membantu orang muncul rasa senang. Karena jiwa kita jiwa membantu orang. Benar Pak Doni? Ya, betul pada. Sip. Nah, tadi sekali lagi, supaya jiwa terbentuk harus melalui 3 ya. 1, mengulang-ulang. 2, sampai terbiasa. 3, harus senang saat melakukan. Hmm. Oke, itu pedoman membangun jiwa. Sekarang target kita jiwa terbangun 3. Tadi ikhlas, sabar, sholat. Nanti ketemu mutmainah enggak ya? Kita coba ya. Ya, Oke. Kalau jiwa kita ikhlas, berarti kita senang melakukan ikhlas. Benar? benar. Oke. Dan itu terbiasa karena memang tadi dibiasakan tadi. Oke. Kalau ikhlas lolos dari iblis enggak Pak Doni? Lolos pada orang yang ikhlas. Nah, kalau lolos
kita berbuat baik apa tidak? Buat baik pastinya. Berbuat baik. Berarti hasilnya pahala atau dosa? Salah. Nah, kalau ngumpulin pahala, kira-kira hasilnya nanti neraka atau surga? Ini surga kalau pahala, Pak. Ya, ya, kumpulannya lah. Berarti dengan berjiwa ikhlas, anggap aja surga. Oke, Hmm. sekarang berjiwa sabar. Oke, sabar di dunia bersama Allah. Benar? Ya, Al-Baqarah 153. Oke. Kalau mati berapa pahala sabar? tiada terbatas. Tidak Tak. terbatas. Quran surat 39 ayatnya 10. Nah, kalau pahalanya tanpa batas, logikanya surga atau neraka? Surga, Pak. Surga. Ada satu lagi, berjiwa sholat. Jadi sholat kita baik apa enggak? Baik. Baik. Di dunia terhindar keji dan mungkar. Itu Ya, QS berapa? QS 49 ya 25 tuh. Berarti ya. perbuatannya baik. Hasilnya pahala. Terus kalau sholatnya baik, diperiksa lulus nggak? Lulus. Lulus. Kalau sholatnya baik, perbuatan lainnya tidak diperiksa, dianggap baik. Kira-kira surga atau neraka? Surga. Surga. Jadi kesimpulannya dari tiga tadi hasilnya surga. Padahal rumusnya yang surga minimal jiwanya mutmainnah. Tadi loh Pak Doni. Ya, betul, betul, betul. Nah, jadi kalau gitu misalnya Pak Doni ditanya, nah gimana caranya supaya jiwa kita mutmainnah? Ayo, jadi jawabannya apa Pak Doni? Pertama, kita harus terus mengulang-ulang dan dibiasakan berbuat baik, terus senang melakukannya. Nah, Misalkan, itu membangun jiwa, berarti harus jiwa terbentuk, gitu. ya, Jadi selama hidup ini jangan lupa membangun jiwa. Oke, sekarang jiwa apa saja minimal supaya masuk surga. jiwa yang sabar dan jiwa yang sholat. Ya, sejadinya tiga tuh Pak Doni. Ya, Nah, dari tiga itu kita bisa jawab pertanyaan nggak? Kita terapkan ya. ya, Pertanyaannya misalnya Tuhanmu siapa? Kalau jiwa kita ikhlas, selama kita berbuat selalu dikaitkan dengan Allah nggak? kaitkan pada insya Allah. Nah, berarti kalau gitu dengan ikhlas itu selalu dikaitkan dengan Allah. Nah, kalau jiwa ikhlas, jiwanya terkait dengan Allah. Kalau ditanya Tuhanmu siapa, jawabnya apa kira-kira jiwa kita? Allah, Kalau sudah, otomatis. nah, Jawabnya otomatis jawabannya apa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Jadi cocok ya, bisa jawab satu pertanyaan ya. Oke, Ya, pertanyaan kedua, nabimu siapa? Kan gitu. ya, Oke, dengan jiwa tadi ikhlas, sabar, sholat, itu mengikuti tuntunan Rasul nggak itu? ya, mengikuti. Nah, berarti kalau jiwa kita mengikuti tuntunan Rasul, kalau ditanya, nabimu siapa? Kira jawabnya jiwa apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa jawab pertanyaan kedua. Tuh, pertanyaan tiga apa? Mang kita buka. Siapa kitabmu? Apa Ya, kitab? kitabmu siapa? Nah, Kalau untuk kita bisa mengikuti tuntunan baginda Rasulullah, benar nggak harus melihat pedoman yaitu Al-Quran, hadis, benar nggak? betul pada. Semua kan berarti kalau jiwa kita jiwa sholat misalnya, jiwa sabar, jiwa ikhlas, itu mengikuti pedoman hidup nggak? Mengikuti. Berarti mengikuti kitab Al-Quran nggak? Mengikuti Nah, kitab kalau ditanya kitabmu siapa, jawabannya apa? Juga. Al-Quranul Kalau Karim. iya, udah terjawab tuh. Nah, Jawab ayo itu. pertanyaan apa lagi? Sekarang sholat, waktu diperiksa tadi udah baik. Udah, bisa jawab tuh? Bisa. Iya, wis. Karena waktunya dibatasi ya tidak tahu rekan panjang, nanti malah malah waktunya malah nggak cukup. Jadi untuk sementara, gitu, Ya, supaya berjiwa mutmainnah berarti harus lulus pertanggungjawaban atau evaluasi waktu di hadapan Allah, itu Malik Yaumiddin, dan apapun yang kita lakukan di dunia itu dievaluasi.
dengan berjiwa tadi tiga, itu ikhlas sabar sholat ternyata sudah bisa menjawab pertanyaan. Betul Pak Dani? Ya, betul. Nah, sekarang tinggal contoh satu saja deh, satu saja, satu saja. Misalnya kita ingin berjiwa ikhlas, misalnya gitu ya. Ya, Oke. Sebenarnya Pak Doni, ya toh? Oke. Apapun yang terjadi itu apa benar memang harus atas izin Allah atau keputusan Allah, benar nggak? benar, Pak De. Harus. Benar. Ikhlas itu maha sempurna, maha baik dan sebagainya, benar nggak? Benar. Nah, yang layak karena yang beri keputusan seperti itu, yang layak kita terima apa enggak? Layaknya kita terima, harus kita terima. Nah, kalau terimanya terhadap keputusan Allah, itu namanya ikhlas apa enggak? Terima keputusan ikhlas. Ikhlas. Jadi karena memang harus diterima dan aturannya gitu, itu Ya. ya sudah. Berarti caranya supaya ikhlas ya sudahlah dilatih saja. Hmm. Toh apa ada sih orang yang bisa menolak kejadian yang sudah kita terima? Ada nggak? Tidak ada, Pak De. Sudah Ya terjadi. sudah. Memang tidak bisa menolak ya sudahlah tinggal latihan menerima. Caranya gitu. Gampang tuh Pak Dani? Ya, betul. Nah, prakteknya gimana? Ini ada nih. Ya, Prakteknya sebagai berikut. Misalnya kita dimarahi orang lain. Ya toh? ya. Langkah pertama sempatkan walaupun setengah menit istilahnya Mm-mm. diterima dulu. Saya Oke. terima karena ini dari Engkau ya Allah. Itu dulu setengah menit aja. Jangan langsung reaksi dulu. Hmm. Oke? Ya. Nah, kalau sudah diterima, ya sudah, actionnya silakan. Bagaimana? Hmm. Nah, tapi diterima dulu. Waktu terima itulah kita akan muncul keikhlasan. Benar? Ya, betul. Nah, supaya lebih cepat lagi, nah istilahnya kalau sekolah, sekolah tuh nilai 6 kan lulus Pak Doni ya. Lulus. Ah, supaya cepat lulus, targetnya jangan 6. Kalau target 6 bisa dapat 5, nggak lulus. Benar? Ya, betul. Targetnya 10 misalnya. Ya. Meleset-melesetnya dapat 7, lulus nggak? Lulus. Nah, ini sama. Oh, Target kita bisa menerima dengan ikhlas. Supaya terwujud, istilahnya jangan cukup menerima, ditingkatkan menjadi apa? Bersyukur. syukur. Jadi kalau kita terima kejadian dari Allah, kita target kita bersyukur. Meleset-melesetnya menerima. Benar nggak? Oh, iya, 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 iya. Siap. Nah, sekarang bagaimana supaya bersyukur? Ya sudah, Allah mau beri kejadian sudah dibatasi, sudah dipilih kok. Misalnya kita mampu menerima. Toh? Kemudian surat Qiyas 4 ayat 40, sekecil zarah pun tidak akan membuat kita menderita. Itu Ya. ya kalau gitu urut lagi seperti Zoom kemarin, oh ternyata tujuannya supaya kita tidak termakam oleh iblis yang targetnya kita bersenang bermaksiat dan tidak bersyukur. Hmm. Nah, berarti dengan itu ya betul saya akan bersyukur, terima kasih. Nah, kalau gitu target bersyukur meleset-melesetnya menerima. Benar nggak Pak Dini? Oh, iya, iya, iya. Benar. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana supaya bisa ikhlas? Apa targetnya Pak Doni harusnya? Ya, Semua betul. Kita harus bisa bersyukur. bersyukur. Prakteknya gimana? Begitu kita diberi kejadian apapun, setengah menit dulu. Hormati Allah, karena itu dari Allah kita berterima kasih. Alhamdulillah. Dilatih gitu. Oke, ya. Setelah itu baru bereaksi apa silakan. Nah, misalnya reaksinya, habis itu saya boleh marah dong, Pak Antono. Nah, kira-kira kalau habis bersyukur termasuk terus marah tuh, kira-kira logik nggak Pak Doni? Tidak, pada. Tidaknya Habis di mana? Tidaknya di mana?
Harus Terima kasih ya marah. kasih tomat Berarti Bapak. tidak terima kasih dong. Iya, iya, Benar? iya. Betul, Ya betul. sudah. Gampang ya ikhlas ya? Gampang, insya Allah. Oke. Ya. Oke, sabar sekarang. Sabar. Kita tuh bisa menolak kejadian yang sudah terjadi apa tidak, Pak Doni? Tidak bisa, Pak De. Tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti harus menerima atau bagaimana? Harus menerima. Nah, menerimanya otomatis apa pakai mikir-mikir? Harusnya otomatis. Otomatis, karena di dunia itu hanya sepasang. Kalau tidak bisa nolak, berarti menerima. Kalau tidak atas, ya bawah. Benar nggak? Betul. Nah, jadi sekali lagi, ternyata semua orang bisa menerima. Tinggal supaya hasilnya sabar, menerimanya tuh harus ikhlas atau tidak. Terus ikhlas. Nah, ikhlas tadi sudah belajar tadi, itu yang Ya, pertama. Berarti sudah bisa sabar atau belum? sudah. Sudah. Tinggal sholat toh? Salat ya. Sholat itu tugasnya Pak Doni. Nanti kalau praktek, gitu. Ya, Mm-mm. Oke, ya, 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 ya. oke. Dah, ada pertanyaan nggak? Dah, itu dulu. Saya takutnya waktunya habis nanti. Kalau masih ada, tak tambah satu. Atau tak tambah satu dulu. Tak tambah dulu. Boleh nggak Ada apa? yang lebih jos ini. Ada yang lebih Boleh, jos lagi. boleh. Tambah, Pak Oke? De. Ah, ah. 10 menit. Intinya, intinya kan kita harus bisa menjawab pertanyaan. Benar nggak? Ya, betul. Si mutmainah tadi loh, supaya Ya, surga. Intinya ke sana ya. ya. Tadi dengan jalan membangun jiwa tiga tadi. Ini ada cara lain Pak Doni. Lebih Ya, jos Pak Doni. boleh, boleh, boleh. Ya, boleh? Boleh, siap. Boleh. Siap ya. Konsentrasi 3 menit ya. Ya, Oke, oke 3 menit ya. Kita mulai. Oke. Pak Doni pernah lihat wayang kulit atau tidak? pernah, Pertunjukan wayang kulit. pernah, Pak Oke. De. Sebelum saya lanjutkan, saya bukan mengajari kejawen ya. Enggak ya. Ya, Saya pakai Al-Quran semua. Cuma supaya mudah menjelaskan, saya pinjam pertunjukan wayang kulit. Oke? oke. Wayang kulit itu kan terdiri dari berbagai macam wayang. Ada Semar, Gareng, Petruk, Werkudara, dan sebagainya. Buto, buto aja, buto hijau, buto merah itu, buto Ya, kuning, itu. Mm-mm. Benar nggak? Berbagai macam wayang. Oke? ya, Nah, waktu permainan, itu, misalnya Semar ngomong, Gareng ngomong. Itu yang ngomong itu sebenarnya dalang apa garengnya itu yang ngomong? jalan, Pak De. Dalang. Terus misalnya Gareng ngomong, aku gini-gini. Itu sebenarnya keinginan Gareng atau keinginan dalang itu? Keinginan dalang, Pak De. Nah, jadi kesimpulannya, permainan wayang kulit itu adanya cuma dua. Satu, adanya dalang. Dua, keinginan dalang. Benar nggak? Ya, Ayo, diterapkan sekarang. Mau ada wayang apa yang jempalitan misalnya apa Sengkuni, ya kan semua itu dalang lagi. Sengkuni pengen gerak gini-gini, itu kan keinginan dalang. Benar nggak? ya, ya, Bisa diterima nih? ya. Jadi di dalam permainan wayang ternyata hanya ada dua. Satu dalang, satunya apa lah Pak Doni? Keinginan dalang. Keinginan Dalang. dalang. Jadi satu dalang, ya penggeraknya, dan satu lagi keinginan dalang. Kalau itu digabung, terwujud wajah dalang yang Oh, terlihat gerakan, ucapan, dan bagian dari berbagai wayang. Benar nggak? betul, Pak De. Nah, berarti di situ wajah dalang. Oke, misalnya si dalang ditanya, anggap aja nanti si dalang, si wayang tanya. Pada waktu misalnya Gareng mukul Semar, Semar terus mati, gitu. Kalau di Ya, kehidupan si Gareng tadi akan dosa, diminta pertanggungjawaban, misalnya ditanya, Gareng, kok kamu bunuh Semar tuh maksudmu apa?
Kira jawabannya Gareng gimana? Lah yang ngomong kan, yang gerakan kan jenengan dalam, bener nggak? Ya, 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 Tak ya, ulang ya. lagi. Ini tak kaitkan nanti di dalam kehidupan kan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ditanya Betul. oleh Allah, kamu waktu di dunia kamu melakukan begini, kan gitu toh? Ya, Oke, sekarang saya wujudkan dulu di permainan wayang. ya, Ya, baru nanti dimasukkan permainan hidup, gitu ya, ya. ya, boleh. Halo? Ya, siap ya, tak Ya, lagi boleh. ya. Di dalam permainan tadi wayang yang ada hanya dua. Siapa apa Pak Doni dua tadi? Tadi ada Dalang, satu dalang dan toh? dalang, keinginan dalang, Dalang dan keinginan dalang. keinginan dalang. Hanya dua ya? Ya, Benar nggak? Mau bet- apapun gerakan wayang dan sebagainya hanya dua itu toh? betul. Karena adanya dalang dan keinginan dalang. Keinginan dalang mewujudnya, oh wayangnya tak gerakan gini, ngomong gini. Bener? Ya, betul. Oke. Nah nanti misalnya tadi si Gareng mukul Petruk, Petruk mati, misalnya gitu dah. Mm-mm. Nah, Gareng akan diminta pertanggungjawaban toh oleh siapa? Betul. Oleh dalang toh? Ini nanti Sudah. di kehidupan manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tuh nanti. Oke. Ya, betul. Dalang tanya sama apa Gareng, Reng, kok kamu mukul Petruk sampai mati tuh? Maksudmu apa? Dosa loh, nanti tak hukum. Nah, kalau gitu karena Gareng kan boleh jawab, loh, yang mukul jenengan Pak Dalang, bukan aku. Iya, Kan iya. bisa jawab gitu tuh. Ya, bisa. Kalau gitu, Gareng, Gareng harus bertanggung jawab nggak? Tidak. Tidak. Oh, yang mukul Gareng, oh, mukul Dalang kok. Yang ada cuma Dalang sama keinginan Dalang tuh. Ya, Nah, kalau gitu nanti akan lulus pertanyaan nggak? lulus. Si wayang-wayang tadi. Lulus. 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 Kita terapkan di kehidupan. Kehidupan. Bah, di 1:15. Nah, baca. Sekarang kita terapkan di kehidupan. Surat berapa deh? 115. Al-Baqarah 115 ya. 15 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Sampai situ aja. Dah, sampai situ aja Pak Doni. Dah, sampai situ aja. Ya, Kemanapun, timur barat milik Allah. Jadi seluruh alam semesta seisinya milik Allah ya. milik Allah. Oke, termasuk manusia ya. Manusia Termasuk. termasuk ya. Ya, termasuk. Oke. Kemanapun kita menghadap, di sana atau di situ aja Allah. Berarti kemana kita menghadap, yang ada cuma wajah Allah. Berarti seluruh alam semesta yang ada apa? Atau Allah. siapa? Allah. Hanya wajah Allah. Wajah Benar nggak? Allah. Ya, Benar nggak Pak Doni? benar Pak De. Hanya wajah Allah. Oke. Itu identik dalam permainan wayang yang ada hanya wajah dalang. Wajah Oke. Allah. Ya. Nah, dalam kehidupan ini ada wajah Allah. Allah. Sama toh? Sama. Berarti kesimpulannya yang ada di dunia nanti kan wajah Allah toh. Kalau tadi ke permainan wajah dalang, di dalang hanya ada dua, dalang dan keinginannya. Berarti di kehidupan hanya ada dua Pak Doni. Ya, Allah Allah. dan kehendaknya. Kehendak. Oke. Benar nggak? Ya, ya, betul. Allah dan kehendaknya. Karena wajah dalang jadi dua, dalang dan keinginannya. Wajah Allah berarti dua, Allah dan kehendaknya atau keinginannya. Udah bisa diterima ini? Ya, bisa. Nah, kalau kita bisa sebagai tadi wayang menjadi wajah dalang, bebas dari pertanyaan. Benar nggak tadi? Benar. Nah, Ya. berarti target kita hidup harus bisa sebagai wajah Allah. Hmm. Agar nanti kita bebas dari Allah. Benar nggak? Ya, betul. Misalnya, lo kamu di dunia kamu melakukan perbuatan gini itu, lakukan wajahmu ya Allah. Ayo, lolos nggak? Ya, lolos. Halo? Oke. Oke. Halo, ya. Bener Ya, dapat ini orang ragu jawabnya. Bener lolos Pak toh? De. Kalau kita Putus-putus Pak De. wajahnya Allah. Tadi kan, oh terputus. Si wayang tadi kan wajahnya dalang toh? Ya, wajah dalang, betul. Halo?
Ya, Begitu ditanya dalang, dia lolos nggak dari pertanyaan? lolos sudah. Wajah Allah wajah dalang. Lolos. Lah, aku wajahmu ya dalang. Aku wajahmu dalang. Ya, Nah, sekarang dalam kehidupan kita wajah Allah. Nanti kalau kita ditanya sama Allah, lolos nggak kita? Lulus nggak? lulus pada. Halo? Lulus pada, lulus. Alasannya? Lah, aku kan wajahmu ya Allah. Karena Alasannya wajahmu. apa? Lah, aku kan wajahmu ya Allah. Benar nggak? Aku wajahmu ya Allah. Nah, yang ada hanya engkau dan kehendakmu. Benar nggak? Ya, betul. Benar? Benar, benar. Nah, berarti nanti kita tinggal bagaimana kita bisa hidup di dunia ini sebagai wajah Allah. Allah. Kan itu aja. Ya, betul. Nah, misal ambil pelajaran ya. Ya, Nanti saya tawarkan Zoom berikutnya menurut saya lebih baik bagaimana kita bisa menjadi wajah Allah supaya ya. segala pertanyaan lolos. Oke, Gitu. oke. Ya, Kalau hidup kita santai, podo-podo wajah Allah kok kira. Gitu. ya, betul. Nanti harus ke sana walaupun Zoom kemarin sudah kita coba, tapi mulai nanti saya tawarkan khusus itu aja supaya betul-betul jadi benar. Sepakat nggak Pak Doni? Pakat sekali pada. Dan saya usul jangan seminggu 2 kali ya, karena saya juga keliling kemana-mana. Seminggu sekali aja, jatuhnya hari Minggu seperti sekarang ini. Gimana? Ya, itu bagus pada. Sip. Ya, seminggu sekali, jamnya sama, ya, supaya saya agak longgar juga, kan saya harus keliling juga, tahu Pak Doni? Daripada Ya, pengumuman ditunda kan tidak enak. ya. Nah, tapi spesialisasi kita belajar supaya bisa menjadi wajah Allah. Yang ada hanya Allah dan kehendaknya. Itu tuh nanti ke sana toh? Ya, betul. Sip. Oke. Sekarang mari saya ambil salah satu aja deh ya. Tadi wayang, ya. Ya. Waktu si Gareng atau mukul Petruk itu dia bisa menghindari nggak untuk tidak mukul. Tidak. Nah, berarti kita harus menerima apapun keinginan dalang, benar nggak? Betul. Nah, nanti hidup juga kita harus bisa menerima keinginan atau kehendak Allah. Benar nggak? Hmm, benar, benar, benar. Ya, Untuk sip. acaranya nanti kita bicarakan, diskusikan. Boleh. Dasarnya apa? Nah, surat Yasin kan 83 kan. Maksudnya Allah di tangannya kekuasaan atas segala satu kan Ya, dimungkinkan. ya, Benar ya, nggak? ya. Ya, betul, betul. Dimungkinkan. Tuh, apalagi. Misalnya apalagi. Dah, contoh tadi. Oke. Si wayang tadi sebenarnya punya kemampuan nggak? Jangan barang mati toh. Mati. Jadi dia punya kemampuan toh. Jadi diangkat, Ya, digerakkan oleh dalang pun oke-oke aja toh. ya, siap. Oke, oke saja. Berarti nanti di kehidupan kita harus bisa seperti itu. Tidak punya kemampuan. Makanya Allah sudah memodali kita, habitat kita, la haula wala quwata. Ya. Nanti kita harus bisa la haula wala quwata. Gitu loh Pak Dhani. Oh, gitu. Ini Siap, siap. contohnya. Nah, nanti kita uraikan Ya, apa saja yang harus kita kuasai sehingga menjadi wajah Allah. Kan gitu? ya. Hmm. Silahkan. Jamnya udah hampir habis. Oke, mau tanya silakan. Tapi itu hanya tawaran ya. Yang Oh, itu. sekarang Harus silakan bertanya. Mau berjiwa 3 tadi, monggo. Kalau yang wajah Allah nanti aja dulu. Itu target minggu depan dan seterusnya. ya, untuk kajian berikutnya. Oke, coba silakan kalau bertanya. Oke, teman-teman jemaah yang mau bertanya silakan di-unmute. Nanti silakan ajukan pertanyaan kepada Pak Guru. Mangga waktu dan tepat dipersilahkan. Ayo, kajian malam hari ini, siapa yang mau bertanya silakan di-unmute di sana. Silakan ajukan pertanyaannya. Belum ada yang bertanya, jelas semua, insya Allah, terkait masalah wajah Allah, bagaimana membentuk jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainah.
Nggak ada. Alhamdulillah. Mm-mm. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, Masih berapa menit sih Pak Doni? Kan harusnya cuma ada 90 menit ya. 20 menit, Pak, ya, 20 menit. Kalau 90 menit masih ada 20 menit lagi. Oh, ada 20 menit. Ya, Itu pesertanya 53 atau 83 sih? 53 peserta. Oh, lumayan. Ya udah. Izin guru, Ya, Nih, kan Pak Agus. izin. Eh, minta tolong saya dijelaskan kan masalah wajah Allah yang dalam surat Al-Baqarah ayat 115 itu generalnya itu secara umumnya bagaimana guru? Secara umum. secara umum, dah gini saja. Ya, misalnya, misalnya kita mau melakukan apa? Kita melakukan apa? Dah, Melakukan misalnya menyiram tanaman saja, menyiram tanaman. menyiram tanaman. Allah kan bilang, kemanapun kamu memandang orang Pak Agus menyiram tanaman, itu wajahku. Nanti kita menganalisa bagaimana kenyataan yang nyiram Pak Agus, tapi nanti menjadi wajah Allah. Kan gitu Pak Agus. Ya, siap. Oke. Pada waktu Pak Agus mau nyiram tanaman, saya mau tanya, Pak Agus punya pengetahuan nggak bahwa tanaman tuh perlu disiram? Punya pengetahuan itu nggak? Kalau tidak mati. Ada pengetahuan itu nggak? Ada. Oke, setelah punya pengetahuan tanaman perlu disiram, kalau tidak disiram mati, muncullah keinginan, benar nggak? Betul. Untuk menyiram. Oke. Betul. Ya. Setelah muncul keinginan, baru melakukan kegiatan agar keinginannya terwujud, yaitu menyiram tanaman. Benar? Betul. Mari kita lihat peran Allah dibandingkan peran kita besar mana. Oke. Karena ini bicara kehidupan, kita barang hidup, beda dengan wayang toh. Kalau wayang kan barang mati. Jadi mutlak adanya kegiatan wayang tuh keinginan atau gerakan dari dalam, mutlak karena wayang benda mati. Benar nggak? Ya, betul. Nah, sekarang kita barang hidup. Oke? Ya. Oke. Karena satu, apapun yang kita lakukan, itu kan nanti kita yang menanggung risiko atau buahnya. Benar? Betul. Surga atau neraka. Nah, berarti benar nggak waktu melakukan kita harus diberi kebebasan berkeinginan melakukan apa? Benar nggak? Betul. Betul? Berkeinginan Karena melakukan kita yang bertanggung penyiraman. jawab toh? Betul. Ayo, contohnya menginginkan penyiraman. Penyiraman. Berarti keinginan harus dari kita yang menentukan. Karena kita yang nanggung risiko dari perbuatan kita. Ya. Perbuatan itu adalah mewujudkan keinginan. Berarti kata kuncinya di keinginan kan? Ya. Nah, karena kita yang menanggung perbuatan, berarti keinginan harus diberi kebebasan kepada kita. Benar? Betul. Nah, itu di Al-Quran ada. Mau soleh, mau iman, tidak silakan. Cuma ada resiko, itu surga neraka. Wes sudah dibaca. Pernah baca toh? Bahwa manusia diberi kebebasan melakukan perbuatan? Iya. Sudah, itu ada ya. Nanti waktunya habis ya. Kalau boleh beriman ataupun tidak, silakan. Oke. Sekarang untuk memunculkan keinginan harus diawali kita perlu pengetahuan. Benar? Betul. Coba dilihat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Ya. Kita punya pengetahuan tuh asalnya dari siapa atau bagaimana? Kita hanya pengetahuan dulu sebelum keinginan ya. Nah, ayat kursi 255. Pak Doni, tolong Pak Doni. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang mendapat memberi syafaat di sisi tempat hidupnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Sampai situ saja. Mereka tidak mengetahui apapun. Gitu? Ya. Terus apa? Ilmunya.
selain yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya mereka Ya, kan manusia toh, ya Manusia. betul. ternyata manusia tidak mengetahui sama sekali pengetahuan. Yang kita ketahui karena Allah yang menghendaki. Benar nggak? Benar. Kita diterima nih. Ya, Jadi untuk mengetahui saja harus Allah yang menghendaki. Oke, kita tidak bisa apa-apa. Benar? ya betul. Nah, setelah mengetahui baru muncul keinginan. Berarti begitu kecilnya itu peran manusia. Ya, Oke, setelah punya keinginan untuk mewujudkan keinginan, nyiram tadi perlu tenaga. Padahal kita la kaula. Berarti siapa lagi yang berperan? Oh, enggak? benar, benar guru. Benar enggak? Benar. Untuk berjalan dan harus sehat. Untuk sehat itu siapa yang berperan lagi? Allah. Manusia harus diberi udara dan seterusnya. Akhirnya peran Allah kan luar biasa besarnya toh. Ya, Ya itu. Jadi karena seperti itu maka wajar kalau apapun yang kita lakukan, yang kita lihat adalah wajah Allah. Benar? ya, ya, ya. Baik, baik. Ini gampangnya Ya, gitu, ya, gampangnya. Tapi nanti kita uraikan satu-satu, kan tujuannya supaya bisa wajah Allah kan tujuannya. ya, ya guru. Itu pengetahuan umum lah. Ya. Ya, udah bisa diterima bagus. Bisa, bisa. Terima kasih guru. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi? Tinggal berapa menit Pak Doni sebelum ketutup waktu? Masih ada 15 menit pada. Oh, 15 menit. Ya sudah, silakan kalau ada. Siapa lagi yang mau bertanya silakan di unmute. Jadi 7 ilmu penjernih hati itu latihan kita untuk bisa mutmainah gitu pada ya berarti. Iya, lebih dari itu Pak Doni. Lebih dari itu nanti ya. Oh, itu berarti target maksimal gitu ya pada ya. 7 ilmu. Yang Iya, nilai itu sarana. Tapi minimal harus sampai mutmainah. mutmainah. Ya Kalau kan? mutmainah tidak turun-turun lagi gitu pada ya, keimanannya. Tidak, insya Allah. Kan udah Oh, dijamin surga. Cuma ya, resikonya karena setan masih gentayangan. Kalau ya. kita lengah akan diberi peringatan. Nah itu Oh, biasanya langsung itu. Kalau enggak oh, nanti dia istilahnya turun padahal target tidak boleh turun. Itu hmm. risikonya. Oh berat. Iya, iya. Ya. Makanya untuk sampai situ diseleksi sama Allah. Hmm. Ya, 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 ya. Nah, apalagi Oke, 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 oke. Ilmu pencernih hati. ini nggak ada yang bertanya tuh memang suara saya nggak sampai atau memang paham Sampai Pak. atau Pak Doni ngomong apa sih? Apa gitu kira Pak Doni? Menurut Pak Enggak. Doni jelas nggak itu aja deh. Pak Doni jelas apa enggak itu aja deh. Saya supaya ada bayangan. Hah? Jelas, kalau jelas, jelas Ya saya. sudah. Yang mau tanya Pak Jelas Wahid? artinya paham ya. Ya, jelas, Pak. Nah, Silakan Pak Wahid orang sudah paham toh? paham, Bukan Pak. suara jelas, paham toh? Paham, paham, jelas. Oh, ya sudah. Karena saya bingung ini kok diam aja tuh. Suaranya sampai apa enggak, ngerti apa enggak. Iya, iya, iya. Pak Wahid sudah mute mau bertanya? Oke. Pak Wahid gimana sudah mute? Apa mau bertanya atau memang terbuka unmute-nya? Insya Allah paham. Insya Allah. Paham ya? Ya, Ya udah. alhamdulillah. Jadi kalau sudah paham, Nah, tinggal mulai minggu depan satu persatu diurai. Gitu? Nanti ya. dijalani seminggu, kesulitannya di mana, dirembuk bareng-bareng, terus itu minggu depannya lagi jalani lagi untuk bisa memenuhi komponen wajah Allah. Kan gitu Pak Doni? Betul Pak Dai, ya. Harus. Soalnya kalau udah itu jelas Pak Doni, enak. Kalau kita mau berusaha untuk la haula wala quwata, terkadang itu diganggu gitu Pak Dai, ya, berarti ya. Ya. Dan nanti kan pertanyaannya bagaimana
supaya kita bisa menjadi la haula wala quwata. Kan itu pertanyaannya. Betul. Sekarang hanya sebatas pertanyaan. Jawabannya minggu depan. Kan itu Pak Doni. Betul. Biar penasaran. Loh, ya kan ini hanya tawaran selain tadi berjiwa 3 tadi. Iya. Betul. Lah ya toh? Ya, Lah ya siap. toh? Tadi harus la haula, 2 harus tidak bisa mengelak atau menerima. Benar nggak? Ya. Bahkan coba nih Pak Doni renungkan. Jika yang Petruk tadi, sekarang ditanya, Reng, kamu mukul Petruk tuh maksudnya apa? Dia bisa jawab nggak? Enggak. Enggak, oh, yang mukul dalang kok. Bilang, kan mati lahau. Nah, nggak bisa dalang. Terus kalau ditanya, maksudnya apa ya, Reng? Dalang kok aku suruh mukul, lo nganalisa bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, yang gerak dan sebagainya dalang kok. Iya. Nah, nanti kita juga itu jangan coba-coba menganalisa Allah tuh maksudnya apa. Nggak sampai. Harus ke sana nanti. Iya. Seperti kisah Nggak nyampe. Nabi Musa gitu Pak ya nanti ya. Ya kurang lebih lah. Iya. Harus ke sana nanti. Kan biasa kita ada, oh gini, nggak bisa. Maka itu petunjuk itu tidak sesuai dengan keinginan kita pada biasanya. Nah, itu nanti akan bertanya bagaimana kita melakukan hanya sesuai keinginan. Sekarang si Garing tadi melakukan gerakan sesuai keinginan dalam nggak? Sesuai. Sesuai dong, yang ada cuma dalam dan keinginannya kok. Iya betul. Berarti nanti kita hidup harus bisa yang kita lakukan karena kita barang hidup tuh sesuai keinginan Allah. Kan diantara gitu nanti. Enggak gimana caranya, nanti kan gitu. Nanti kita urai unsur apa saja, terus caranya bagaimana, kan kurang lebih gitu Pak Doni. Iya. Dan nanti kita harus bisa menjalani kan gitu. Dan Ya, ibadahnya betul. lumayan ya. Kalau dulu kan bisa setahun tuh ya. Panjang nih. Ya tinggal 5 menit toh, apa tinggal 10 menit toh? 10 menit ya. Ayo. Jangan sampai langsung putus saya minta maaf. Hanya sedikit Pak Guru. Itu kakek. Jangan 10 menit ya, gimana? Posisi doa di mana Pak Guru itu? Untuk Doa. kita, ya posisinya doa. Ya doa, ya Allah, jadikan saya bisa apa yang saya lakukan sesuai yang kau inginkan. Gitu? Ya, betul. Salah satunya kan itu tuh doa. Apa Ya. yang saya lakukan, ya Allah, sesuai yang kau inginkan. Nah, tinggal kalau kita tahu keinginan Allah tuh dilihatnya di mana? Al-Quran. Nah, dalam wujud apa di situ? Supaya tahu ini keinginan Allah. Perintah. Dalam wujud perintah. Jadi perintah Allah itu menunjukkan keinginan Allah. Kita diperintah sholat, artinya Allah berkeinginan supaya kita sholat. Betul? Ya. Kita diperintah jujur, itu berarti Allah senang kita jujur atau berkeinginan kita jujur. Jadi kalau ingin tahu keinginan Allah apa saja, lihat aja perintah-perintah Allah apa, kan gitu toh? Betul. Siapa Guru? Cara supaya apa yang kita ingin lakukan atau inginkan sesuai keinginan Allah, lihat aja perintah-perintah Allah jadilah keinginan kita. Kan gitu toh? Iya, betul. Benar nggak? Ya, nah, kalau jadi keinginan kita melakukannya ikhlas apa enggak Pak Doni? Ikhlas, betul. Ikhlas keinginan kita kok. Nah, jadi kita tidak merasa diperintah lagi nanti. Enak tuh Pak Doni. Ya. Sadaran itu nanti minggu depan diurai satu-satu. Berarti ada redaksi doa gini Pak De. Saya lakukan redaksi doa waktu anak saya minta sekolah gitu Pak De. Jadi saya redaksi, ya Allah, karena Engkau perintahkan aku menuntut ilmu, hamba mohon ya Allah berikan anak saya sekolah negeri. Seperti itu Pak De. Kira-kira gimana Pak De redaksional begitu? Menuntut ilmu itu anakmu atau kamu? Anak saya. Lah kok kaitannya terus supaya anakku ke negeri tuh yang mau sekolah tuh untuk ilmu jadi anaknya Pak Doni atau Pak Doni?
anak saya yang mau sekolah Pak DT. Cuma redaksionalnya Terus ya bisa redaksinya menjalankan. karena ya maksud saya tahu. Ya Allah karena kau merintahkan itu Ya, anakku sekolah, gitu. ya. Heeh. Maka izinkan atau kabulkan anakku sekolah masuk sekolah ini kan itu Pak Doni. Betul deh, ya kayak gitu. Ya. Jangan ya Allah karena kau merintahkan aku belajar, aku Pak Doni, maka terimalah anakku di orang nyambung. Oh iya, ya betul. Ya ada, pokoknya kurang lebih itu. Kurang lebih Itu redaksinya contohnya. gitu. Allah dulu yang disampaikan gitu pada ya. Ya, pokoknya dengan Allah tuh gampang kok, enak kok. Yang penting kita tahu diri, sopan dan sebagainya. Ya. Mungkin gini Pak Doni, saya tak minta maaf dulu sebelum tiba-tiba habis waktunya nanti putus ya. Oh ya, Saya kan pasti tidak luput dari kesalahan ngomong dan sebagainya. Itu termasuk mau mulai terlambat tadi karena ya memang memang saya numpang di tempat orang tuh penyesuaian tempat baru kan saya tidak hafal ini nyolokkan listrik dan sebagainya. Saya minta maaf. Pak Doni mewakili ya. ya. Jadi kalau Pak Doni maafkan, semua maafkan ya. Oke. Nah, Pak Doni saya minta maaf. Dimaafkan nggak Pak Doni? Insya Allah saya mewakili semua jemaah, memaafkan Pak De. Saya juga mohon maaf jika saya ada kesalahan, kehilafan. Ya sudah, saya maafkan. Masih ada waktu toh? Dah, silakan kalau mau bertanya. Yang penting saya sudah dimaafkan ya. Ya, sudah. Masih ada waktu toh? Silakan dihabisin aja. Monggo, yang mau bertanya silakan di unmute. Waktu masih ada 4 menit lagi. Jika nanti Zoom ini otomatis mati, ya disayangkan. Tidak ada pertanyaan lagi. Bu Riana, kira-kira Bu Riana berapa menit lagi kita selesai otomatis nih? Ini Ya sudah, saya simpulkan insya Allah dulu masih bisa ya. Kak Doni, karena udah berhasil di remote sama Mas Budiman, alhamdulillah. Oh, udah aman ya. Aman, alhamdulillah. Aman tuh maksudnya masih 3 menit lagi gitu ya. Enggak apa. Ya sudah, kita simpulkan dulu ya supaya tidak kesana kemari ya. Ya. Jadi untuk kita melihat jiwa yang tenang dari lahirnya akan sulit karena jiwa kan tidak terlihat, benar? Ya, betul. Nah, berarti lihatnya dari mana? Dari bagaimana hasilnya kalau kita jiwa kita tenang atau mutmainnah. Karena hasilnya gampangnya tadi Allah ridho dan kita masuk surga, berarti bagaimana Allah ridho dan kita masuk surga. Kan gitu toh? Ya. Ternyata untuk ke sana kita harus lulus pertanggungjawaban perbuatan kita di dunia. Kan gitu toh? Ya. Nah, karena yang bertanggung jawab jiwa, berarti di dunia kita harus membangun jiwa. Kan itu Pak Doni? Betul, ya. Cara membangun jiwa ada 3 tahapan. Ya toh? Ya. Tadi masih ingat? Masih. Kita, apa tadi? Tidak bisa menolak. Mengulang-ulang. Mengulang-ulang, ya. Terus nomor 2, sampai terbiasa. Ya. Terbiasa itu maksudnya supaya refleks gitu loh Pak Doni. Terbiasa kok. Kalau mengulang-ulang tuh mengulang tapi belum refleks, masih pakai pikiran. Kalau sudah terbiasa itu namanya refleks. Betul? Kalau refleks hasilnya pasti kita senang melakukan. Oh, namanya refleks berbuat baik terus. Ini sampai senang melakukan. Kemudian jiwa apa saja yang harus kita siapkan selama di dunia harus bisa menjawab pertanyaan oleh Allah atau malaikat. Benar nggak? Iya. Pertanyaan tadi ada apa tadi kurang lebih misalnya Tuhanmu siapa, nabimu siapa, kitabmu, temanmu dan sebagainya toh. Iya. Dan diperiksa perbuatan. Karena perbuatan itu jutaan jumlahnya, bisa miliaran kegiatan, kita harus bertumbuh pada sholat. Karena pertama kali yang dilihat sholat. Kalau sholat baik, semua tidak dilihat. Kan gitu Pak Doni? Ya, betul. Ya. Nah, ternyata dengan menguasai 3 jiwa, ikhlas, sabar, sholat,
tadi bisa jawab semua pertanyaan. Betul nggak? Benar, ya. Dan di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Benar? Benar, ya. Dan satu lagi, semua masalah selesai. Itu bisa dilihat di Zoom yang pertama. Kan gitu? Ya. Nah, sudah toh? Itu Ya. kesimpulan. Terus ada tambahan, kalau kita bisa bersikap wajah Allah, ternyata ya jos itu Lebih di cepat. dunia enak, tidak gegeran terus, itu tidak saling menyalahkan, dan insya Allah juga bahagia dunia akhirat. Oke, karena ke situ tahap awal pengajian yang kita rubah menjadi seminggu sekali, temanya bagaimana insya Allah bisa menjadi wajah Allah. Kan itu Pak Doni? Ya, betul. Bagaimana kita bisa menjadi wajah Allah. Iya. Oke. Nah, Oke. contoh 1 menit dalam permainan wayang, tadi wayang kulit, Ya. yang ada hanya wajah dalang. Ternyata wajah dalang itu hanya terdiri dari 2, dalang dan keinginannya. Itu? Ya. Oke. Kalau sudah bisa masuk wajah dalang, itu pertanyaan saya, kalau dalang mau memulai pertunjukan, dia sudah punya skenario cerita nggak? Sudah. Sudah. Misalnya skenario-nya nanti, oh si Gareng nanti akan main sepak bola misalnya. Sebelum masuk apa main sepak bola, si Dalang uji si Gareng. Gue tak uji kelaparan, ayo dimaki-maki, wah tidak karuan, lapar luar biasa, tidak punya apa-apa. Kira-kira Gareng mati apa enggak nanti? Tidak. Alasannya? Karena nanti harus main sepak bola. Iya, akan main sepak bola. Kan enak toh? Jadi kalau Ya. nanti kita sudah bisa menjadi wajah Allah, insya Allah diuji apapun ya mudah-mudahan lolos. Karena Allah sudah merencanakan segalanya. Benar nggak? Benar, udah. Wes sampai di situ kesimpulannya. Sip, Wes terima kalau sudah cukup ditutup saja. kasih. Alhamdulillah. Amin. Kalau Alhamdulillah. ada pertanyaan ya monggo. Kalau tidak ditutup wes. Ditutup. Kalau tidak ada, mari kita tutup. Tapi Pak Agus, Pak Wahid, tidak ada pertanyaan? Belum. Belum, oke. Karena unmute ya, saya pikir ada pertanyaan. Oke, kira-kira semua jelas, clear ya. Alhamdulillah, insya Allah minggu depan kita akan mulai lagi setiap hari Minggu dengan kajian dan proses pelatihan bagaimana kita bisa menjadi wajah Allah. Dan Alhamdulillah kajian pada malam hari ini, terima kasih Bapak Guru kita, Bapak Guru Anton Mabasuki yang sudah memberikan materinya. Insya Allah ini menjadi satu materi yang sangat penting karena memang kita harus membangun jiwa yang mutmainah. Sebelum kita akhiri pada kajian malam hari ini, mari kita membacakan surat Fatihah yang mohon fadilahnya kita sampaikan. Semoga Allah sampaikan kepada yang kita sebutkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami di sini membacakan surat Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para nabi, para rasul, para sahabat Rasulullah beserta keluarganya, kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia, para syuhada, para wali Allah beserta keluarganya, kepada para malaikatullah dan kepada seluruh aparatmu ya Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang menjalankan langit dan bumi beserta isinya, dan kepada guru kami
Bapak Antono Basuki bin Parwiro Hartono beserta keluarganya, dan kepada guru-guru kami yang lainnya, dan kepada seluruh ahli kubur kami, seluruh ahli kubur jamaah pengajian ridha Allah, dan kepada kedua orang tua kami, kepada ibu bapak mertua kami, dan kepada seluruh jamaah pengajian ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami, istri dan suami kami, dan kami yang hadir pada kajian pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika ada kekurangan, dan kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Matur nuwun guru. Assalamualaikum Pak Guru. Makasih Terima Pak kasih Guru. Pak Guru. Monggo.